wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alif Nurfadila. Saya dari kelas 3 TPIP. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dapat melewati pandemi ini dengan segera. Amin. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang penjelasan dari hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Hadis dari suatu segi dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitas dan juga kualitas. Yang dimaksud dari segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis yang dilihat dari aspek diterima dan ditolaknya hadis tersebut. Yang pertama yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Dalam mentransmisikan hadis, Nabi Muhammad SAW terkadang berhadapan langsung dengan sahabat yang jumlahnya sangat banyak. Karena pada saat itu Nabi sedang memberikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Kadang juga hanya beberapa sahabat, bahkan juga bisa terjadi hanya satu atau dua orang sahabat saja. Demikian itu terus terjadi dari sahabat ke tabi'in sampai pada generasi yang menghimpun hadis dalam berbagai kitab. Dan sudah barang tentu informasi yang dibawa oleh banyak rawi lebih meyakinkan apabila dibandingkan dengan informasi yang dibawa oleh satu atau dua rawi saja. Dari sinilah para ahli hadis membagi hadis menurut jumlah rawinya menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Yang pertama itu hadis mutawatir. Kata mutawatir secara etimologi berarti mutabi atau yang artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Menurut Khatib Al-Baghdadi, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Dan sebelum Al-Baghdadi, menurut Imam Syafi'i, ia telah mengemukakan istilah hadis mutawatir dengan istilah khobar al-ammah. Ada ulama yang menerangkan hadis mutawatir dengan jelas dan terperinci, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Mereka itulah yang meriwayatkan hadis dari awal hingga akhir sanad. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang ketentuan batas minimal berapa jumlah rawi pada hadis mutawatir. Menurut Abu Qayyib adalah sekurang-kurangnya ada 4 orang pada tiap tabaqah atau tingkatan rawinya. Imam Syafi'i mengungkapkan paling sedikit minimal 5 orang pada tiap tabaqah. Ada juga ulama lain yang menentukan paling sedikit 20 orang pada tiap tabaqah. Ada juga pendapat yang keras dari sebagian ulama bahwa mereka menentukan hadis mutawatir harus memenuhi syarat 40 rawi pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatannya. Perbedaan pendapat di atas akan berpengaruh pada kedudukan suatu hadis, karena pada setiap ahli hadis berbeda pula dan dalam melihat sebuah hadis apakah mutawatir atau tidak. Contohnya, Ibnu Hibban dan Al-Hazimi berpendapat bahwa hadis mutawatir mungkin jadi tidak ada jika hadis mutawatir syarat-syaratnya sangat ketat. Namun menurut Ibnu Alah, hadis mutawatir tetap ada namun jumlahnya tidak banyak. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2 macam, yaitu mutawatir lafzi dan juga mutawatir makna. Mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dan riwayat yang lainnya. Sedangkan mutawatir makna yaitu hadis yang mempunyai tingkat sederajat mutawatir namun susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dengan rawi yang lainnya, namun isi kandungan maknanya sama. Kemudian menurut para ulama ahli hadis bahwa tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam memakai hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus diyakini dan dipercayai dengan sepenuh hati. Hal ini sama halnya dengan pengetahuan kita tentang adanya udara, angin, panas, dingin, air, api, dan jiwa.
yang tanpa membutuhkan penelitian ulang kita sudah percayakan keberadaannya. Jadi dengan kata lain bahwa hukum hadis mutawatir adalah bersifat qat'i atau pasti. Kemudian yang kedua yaitu hadis ahad. Yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua atau tiga orang atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya pada tiap tobakoh atau tingkatan jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari satu rawi, dua atau tiga rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Di kalangan para ulama ahli hadis terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan hadis ahad untuk digunakan sebagai landasan hukum. Sebagian ulama ahli hadis berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah. Sebab menurut mereka hadis ahad bukanlah qat'i as-subut atau pasti ketetapannya. Namun menurut para ahli hadis yang lain dan mayoritas ulama bahwa hadis ahad wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat kesahihan hadis yang telah disepakati. Kemudian hadis ahad dibagi menjadi tiga macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis gharib. Yang pertama hadis masyhur. Hadis masyhur memiliki arti yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh beberapa orang sahabat namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Bisa jadi pada tobaqoh atau tingkatan tabi'in atau setelahnya hadis itu diriwayatkan secara mutawatir. Tetapi ini tidak terjadi pada setiap tobaqoh. Dari segi tingkatannya hadis masyhur adalah termasuk paling tinggi. Sebab perawi hadis masyhur ini yang paling dekat untuk mencapai derajat mutawatir. Hanya saja ada pada salah satu tingkatan rawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian yang kedua adalah hadis aziz. Definisi dari hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu tobaqoh. Kemudian pada tobaqoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hadis aziz yaitu hadis yang pada salah satu atau setiap tobaqoh rawinya hanya dijumpai dua rawi saja. Suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis aziz yaitu pada tiap-tiap tobaqoh atau tingkatannya hanya terdapat dua rawi saja. Kemudian pada salah satu tobaqoh atau tingkatannya hanya terdapat dua rawi meskipun tobaqoh yang lainnya lebih dari tiga rawi. Kemudian yang terakhir yaitu hadis gharib. Secara etimologi, gharib dari ghoraba yughribu yang artinya menyendiri, asing dan terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Nah, dari definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawi saja, baik dalam seluruh tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanadnya. Adapun yang dimaksud dengan sanad menyendiri pada suatu hadis yaitu rawi yang meriwayatkan hadis secara sendirian tanpa ada rawi yang lainnya. Hadis gharib juga biasa disebut hadis fardun yang artinya sendirian. Ibnu Hajar menganggap bahwa antara gharib dan fardun adalah sinonim, baik secara bahasa maupun secara istilah. Akan tetapi, banyak para ahli hadis membedakan antara gharib dan fardun, yakni istilah fardun merujuk pada gharib mutlak, sedangkan istilah gharib dipakai pada gharib nisbi. Hal ini sesuai dengan pengklasifikasiannya hadis gharib yang memang dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis gharib mutlak atau fardun yang merupakan hadis yang kegharibannya terletak pada asal sanad. Maksudnya hadis yang saat disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya diterima oleh satu orang sahabat. Nah, kemudian hadis gharib nisbi yang termasuk sebagai hadis gharib nisbi yaitu apabila keghariban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang rawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua rawi itu hadis ini diriwayatkan oleh satu orang rawi saja yang mengambil dari para rawi tersebut.
Nah, kemudian kita akan membahas hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya. Hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya itu dibagi menjadi 3, yaitu hadis hasan, sahih, hasan, dan juga dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Definisi dari hadis sahih menurut Ibnu Salah adalah hadis sahih adalah hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dapat dari orang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan atau syak dan cacat atau ilah. Untuk mempermudah dan memahami definisi hadis sahih di atas, dapat dijelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hadisnya harus musnad. Maksudnya, yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan disertai sanad. Kemudian, sanadnya bersambung. Artinya, antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Kemudian seluruh rawinya adil dan dhabit. Maksud rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Adapun yang dimaksud dengan dhabit adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal hadis. Kemudian tidak ada syadz, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Kemudian yang terakhir, tidak ada ilah, artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat atau merusak kesahihan hadis. Hadis sahih diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sahih li zatihi dan juga sahih li ghairihi. Yang pertama, sahih li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat sahih hadis. Syarat-syarat hadis sahih seperti rawi yang harus adil, rawi kuat ingatannya atau dhabit, sanadnya tidak putus, matannya tidak mempunyai cacat, dan juga tidak ada kejanggalan. Yang kedua yaitu sahih li ghairihi, yang artinya sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan yang lainnya. Hukum memakai hadis sahih adalah wajib, sebagaimana kesepakatan para ahli hadis dan para fuqaha. Argumennya adalah hadis sahih adalah salah satu sumber hukum syariat sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-husnu yang berarti al-jamalu, yang artinya kecantikan dan juga keindahan. Adapun tentang definisi hadis hasan adalah perbedaan pendapat di kalangan para muhaddisin. Pendapat Abu Isa al-Tirmizi tentang hadis hasan ini yaitu hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian saja. Definisi hadis hasan yang dikemukakan oleh Al-Tirmizi ini masih umum dan hampir sama dengan definisi hadis sahih. Sebab hadis sahih juga mensyaratkan sanadnya tidak tertuduh dusta, hadisnya tidak janggal, dan tidak hanya terdapat satu jalur rawi saja. Definisi yang lebih jelas dan detail adalah yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama hadis, yaitu hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matanya. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan memang sangat sedikit dan tipis. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan bahwa antara hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan li zatihi adalah sama. Hal ini bisa dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, sanadnya bersambung, memiliki daya ingat yang kuat, tidak terdapat ilah, dan tidak syadz. Maka inilah yang disebut sahih zatihi. Namun jika daya ingat atau kedlobitan rawi kurang, maka hadis yang diriwayatkannya dinamakan hadis hasan li zatihi. Hukum memakai hadis hasan sama dengan hadis sahih, walaupun dari sisi kekuatannya hadis hasan berada di bawah level hadis sahih.
Demikian menurut ahli fikih atau fuqaha, dan mayoritas ahli hadis juga memakai hadis hasan sebagai hujjah seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Namun, pengelompokan hadis hasan ke dalam hadis sahih itu disertai pendapat bahwa hadis hasan tersebut di bawah kualitas hadis sahih. Dan hadis yang ketiga atau yang terakhir yaitu hadis dhaif. Definisi dari hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis karena hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Para ulama ada perbedaan pendapat mengenai masalah hukum menggunakan hadis dhaif. Mayoritas ulama memperbolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujjah apabila terbatas pada fadl ilul amal. Ya, demikianlah ulasan yang dapat saya sampaikan tentang tinjauan dari hadis yang dilihat dari segi kuantitas dan juga kualitasnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan tersebut. Amin. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan mungkin ada kalimat-kalimat yang menyinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.